Dikandani kok ora ngandel, dadi hukum aja gusur ilmu ya aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Ya ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ora mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi, hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat bahwa li Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku yo ono seni ini. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan pokoknya nak mirip iki yo tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki yo. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anake iso maris ta ora ketika DNA membuktikan itu anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong sugih-sugih kan. Misalnya terkenal diselungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mergo nak mati kan klotokan. Iki masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Lah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite yo bener, lama gerhana yo bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab yo keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nek ilmu mesti objektif, tapi nek sing ngitung. Siapa yang menjamin nek ilmu iku objektif? Nek ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae rukyah nggih ngoten nek sing delok trahum. Paham nggih? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat. Lah beda dengan kita ini ahli hisabnya alhamdulillah rata sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok wudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham den melane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwacu. Lha mboten kacu piye niki kula contohno. Kula contohno kasus-kasuse wong alim. Sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham nggih? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nek seperempat. Sakwise seperempat agak ana jarak. Misale bulat-bola lah. Bulat-bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lha boten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah repot ta. Lah nek bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan? Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan? Wah yo edan kabeh to nek anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nek anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar.
Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inama tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kula. Nek nang Indonesia hukum kudu madhep kula. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu sholat sunat fi safar, ambek sholat fi siddatil khauf. Kula titeni sunai pangeran dadi ana hukum, ana ilmu. Misale hukum ini, iki ora usah tersinggung wis biasa, hukum mbek ilmu. Misale kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya gobloke ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wis. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika didik wajib iku hukum tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot jenenge gen kebodohan berlanjut. Misale wah abot iku selabot wong kula ndek guru sepuh niku mondok bapake dhisik ora hafal alfiyah gobloke ra karo anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum mbek ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin enggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum ya ana ilmu. Ya biasa. Mulane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan wis ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kula sering dibantah mbek tiyang-tiyang, alah Gus, angger sing sesuai sifat sing dikarepno Nabi bocah ora gelem. Sing gelem sing ora sesuai disifatno Nabi. Ya nak teman sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan. Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah Rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah Rasul ning kawin, aku hafal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Ndekne percaya sunah Rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Angger cah elek ya mesti ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi kiai gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Oh, lah iku ilmu. Orang ndak bisa mungkiri gen. Mungkirin apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Lah sampean tak kelah terus urip sepundi Gus ora piye-piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham nggih? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Dadi sampean mikir pokoke anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate.
Misalnya wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rina kondo. Iku malah sing ra disepuro. Dados rungokno iki. Dadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa awaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak wis soleh, bayi soleh, buyute
soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan yo bingung. Ora dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gaple. Kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh. Kalau menaik maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, apa? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi udah. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya. Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibat. Makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono lho mikir jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilab. Jadi maknanya kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ngojo kok langsung mbok mani kilab, asu. Oh, kasus oh. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat, bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu saya muji.
Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha matasa." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu
min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah ini disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten, itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu kok milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis.
Itu sudah agak ketemu nalar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, mbaknya Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad, baru soro kafiron, baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditungguani Nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama Nur Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti cara Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Madama nurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing maca aptati wis tukang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan genten. Oh, ada lah. Al-Fatihah wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأسني بحمد موارده سائغة هنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدر اللهم ربنا الكريم سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti sobat alam seneng tokno sobat Allah sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibah Hamdi Qubidat Salih Samiyah ibn Hashim wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu Mughirah bin Lazim tamam intifa'u yawmiya ابن قصي واسمه مجمع سيدنا قصي التفاصيل بلاد بطاعة قصية إلى أن عاده الله تعالى من الحرم الحق الحرم المحترم صح ما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن ابن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب الركوب القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى الركن إلى رحال الحرمية
وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نجمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بما ريب من العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنهما فعلم به من أجل تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. Ayo nasabun aja. Nasabun tasibul ula bil ula. Mohon kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunan ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mriku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham gitu. Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iki sono paham lah, nak paham banget ya ora bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temriki hu. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazaa'u lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina.
Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani warawahu lang riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Nah jangan waca teng hafidhul lillahi. Jangan waca. Hafidhul lillahi karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan bismi tarakusifah apalah yusibun min adami wa ila abi Jadi wow saya ulang lagi Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sembahyang nyolong jambu kan yo ribet. Kan yo ribet. Paham ya? Terus ribet ya. Paham ta maksudnya? Enggak ada provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya. Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serau samin ra paham ya ora apa-apa. Bayang Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbak dhewe buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbak ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso izin padahal terima kia. Apa bayangkan kali itu Nabi. Ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Wah yo ribet. Ribet banget. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat itu. Aku kadang iskal iku ora paham kok bianter. Ya wis gak apa-apa wis nggo rame-rame napa. Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibane sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa. Kok banter-banter swara lagune beda-beda.
Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa ndak tahu. Sing jelas ora dibaanmu gitu. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Wis Nabi rawuh cek mboten penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Sekarang wala sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, dibahane Habib dibaham wis pokoke rame-rame untuk syafaat wa Kanjeng Nabi. Ora sampeyan rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho jaga sapa ilahu pangeran. Nggih, hafidho jaga sapa ilahu pangeran. Oleh jaga karomatan, mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Kanjeng Nabi Muhammad. Apa jaga abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam, padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak etok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu. Terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adamin saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jaman. Sarotun te mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya. Napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iki jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertelo apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi yang dalam pilingane bayi Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan babe Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah,
Paham kalau balik malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Bisa ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bayi nabi kafir. Koyo opo ora pantes sih. Nanti nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat penghilangi kafir. Lah itu bapak kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Kan kowe ora hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel. Yes, tapi yes, menawa ngakhiri nasab napa? Nasab. Jadi kowe sampeyan iso critane putumu, terakhir gak goblok iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbah cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sahih lah iku ora jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena ndak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wae kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut, miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai tok, atau rektor, atau orang-orang tok. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana, menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu ya coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai itu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu.
Ini namanya diroyah. Apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah SWT. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, apa, ingkana rizki fisama, apa, wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa ya haroman fatohiru, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatohiru kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan. Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat. Yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humai. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa.
Itu kalau yang nggak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh.
Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji. Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi. La syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya bisa mi'rad, bisa apa saja. Tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang. Tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi.
Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu kalau tidak kuno itu madzhabnya Hanafi. Kuno itu madzhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkohnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak, karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibum, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam damla, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadil ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu nggak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya, saya pernah di pasar, Gus mau tanya. Tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya, rudat kilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak
Gak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah. Gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang
100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya ya? Tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya. Maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja.
Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilang kan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, tidak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan kula nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, ku anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Engko terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno yang ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad wis sapa Jibril bukakno. Itu satu contoh. Kula dhek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafadz ngene iku lugat. Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat nggih bahasa iku diimani menurut karpe dhewe, ora menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area yang digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok terima menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah lughat. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah lughat. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampai sing nate kaji, sing numpak pesawat. Kalau nggak nate numpak pesawat sing jarak jauh. Sampai ndelok dhuwur ke langit. Ngisor ke apa? Langit. Sampai nak buka tong pesawat, sing jendela. Delok ngisor ngeten ke langit. Delok dhuwur ke apa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk. Istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi.
Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalang kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Okay. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya utawa dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana loh nggih. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajaratin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama itu mriku mosok artine lemu angit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa far'uha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nak sampean delok teng munjid teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nak cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Ora kok srengenge ambles ning bumi niku. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gedhe, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Gua anggar sore sampai delok nang gunung, ya. Nak sore sampai teng gunung, sampai delok srengenge ya sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane fi ra'yil ain. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Go kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ya jenenge firoil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firoil ini. Gini ku sawangane. Jadi niku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok ku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak ku iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah gini ku wau, wong gini ku wau. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan,
kesehatan, bisa terjahit gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wae alam fil arham lanang wedo. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi napa? Wis gua kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya. Iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizqu apa aku ra di dhuwit ra di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nek semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe dhewe. Niki durungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama. Sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara, kesehatan, sampean gak diantem tsunami, gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah, nak panen kathah. Tapi manusa iku pengetahuane manusa mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusa ujung-ujunge iku ya zalim ya bento. Jadi jahulan ora jahil itu maknane bento, nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk ya ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra iku manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifamikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifabikum janibal barri aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusa kedekte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan numpak pesawat. Numpak agam air sawangane kecelakaan. Nak ora wis sawangane slamet. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Menurut saya akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh. Sampean bayangno wong Kerem ning laut nggih mboten. Saiki entek teori Kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek Kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge Kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya Kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ke karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Usane diterkam badak wae akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena diitung kok nggih mboten. Nek nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodohne manusa, gara-gara macan budi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa daluman jauh lah. Dadi
Manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jauh lah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini mok sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu wonten syariat, wonten tarekat napa wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok wong mok sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundel mek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-unda. Berarti sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas itu gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah yang ngerasa iso ngundat ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas itu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajro mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok ndi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten iki, sampean tak kei dhuwit 100 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opahne ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng Allah ngekek taufik kok dijaluki opah. Lho wae nuntut opah mbek wong sing ngekeki. Lho iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa jero opah wis isin dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Tak cara ke awale cara melihat ilmu hakikat. Ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lha mboten ku ya ditenan. Gampang ku di ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf dadi 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar.
Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye? Ya anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nah kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapati ngurmati aku. Ya tersinggung tuh. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jadi gak ngergani kiai, kok bareng umur tua gak ngergani wong tua, malah nyiksa hati tuh. Tuh. Nah sampean nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngrasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan, negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula niku ramene masjid. Wong kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame kan. Maksudnya takmir masjid itu ngerameni masjid dong, bukan ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Berarti fi ra'yil aini ing dalam pandangannya beripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Dadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikuma mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tukadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa te wahid wa al-milku iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjan lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangane nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam. Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau kaya gunung. Apa meneh sakniki anggar perahu iki koyo gunung, riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyo gunung, saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa ku kedikte mbek sawangane ku. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah genane senopati kapal canggih, kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem.
Ya nak sampean wis mulane wau nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaru jebulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Sehingga manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten to nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entek. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangannya kayak nak sergap sholat itu, wis koyo parak pangeran bebas maksiat. Soalnya pangeran dadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan gitu ada. Tujuannya nopo ben wong ora itimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan be amal. Nah, cerita-cerita tentang Duratun Nasihin nak kiai bar sesuk top-tope kiai. Ning akhir hayatnya nggih selingkuh nggih mboten sejarah. Manusia gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong nganggo untuk makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku jek rawan ujub. Ini wow. Sale ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai ka pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jam lete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Cuma kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Ini gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya buat bangun berbasis ilmu syariat. Artinya radu nih tuh. Kepengen ikhlas kok dibangun berbasis tuh syariat. Kabeh mana adu nih. Mulanya jari hikam. Kowe itu mau wiridane Nabi ono nyebut aku. Mulanya darani hikam. Orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka wallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub angger muni kula rawan. Iya bener. Semuanya aku mau ngajari aku gak nyebut kula. Itu jenis makom fana terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula iku serawan ujug. Kecuali masalah elek malah kok nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ndase gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Kowe ora ora karepe. Waca-waca ora ora napa? Arep saiki tak terangno kena apa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben buak ujub, buak khazun nafsi. Wiridan la khola langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil
Azim subhanakallah bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener, Robi ini zalam tuh nafsi. Bendase gak gede, nak salah lah muni kula. Bener muni kula, salamat kakak nuntut. Yang jare hikam napa kaifatat lubul ajroh mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah. Cek mursalem gitu, mursal jadi. Nah kita ini kan lucu tuh, kita mulai cilik diajari tauhid, iso sholat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro tuh, kok njuk napa? Opah. Gampang tuh ikhlas tuh. Al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahu lan tetep kedhe Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi azman arti